Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Saputri dengan NIM 240607110023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuntaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah praktikum basis data yang diampu oleh dosen Bapak Fakhris Kusnul Reza Mahfud MKOM dan juga asisten dosen Kak Lalu Khairul Umam. Di sini saya akan masuk ke eh, ini ya, apa namanya? Ke Google Classroom buat melihat tabel dan juga pengerjaan UTS-nya. Di sini ada tabel maskapai, tabel bandara, tabel penerbangan, dan juga tabel tiket. Di sini perintahnya yaitu membuat query dari tabel tersebut, menentukan tipe data, primary key, dan constant yang tepat. Selanjutnya, memasukkan nilai atau values ke dalam setiap kolom, memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam tabel tersebut, execute setiap tabel satu persatu. Selanjutnya, menampilkan semua tabel satu persatu, dan yang terakhir yaitu menghapus semua tabel satu persatu. Nah, di sini kita masuk ke menu database ya. Setelah itu kita masuk ke ini, folder yang UTS basis data. Kita klik kanan, lalu kita klik new query. Nah, setelah itu seperti ini ya penampakan dari tugasnya. Ini yang pertama tadi itu kan suruh membuat query dari tabel tersebut. Sudah kan? Sudah di apa namanya? Sudah dimasukkan menggunakan create table. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya di create table maskapai ini. Selanjutnya sebentar. Selanjutnya kan ini menentukan tipe data, primary key, dan constant yang tepat. Nah, kita lihat di create table yang maskapai. Yang pertama itu terdapat nomor maskapai, itu kita menggunakan INT. Kenapa kita menggunakan INT? Karena itu menyimpan bilangan bulat. Dan kita menggunakan primary key. Kenapa kita menggunakan INT itu tadi kan karena itu ya, karena apa? Karena itu bilangan bulat yang lebih dari 100 juta. Nah, ini kita lihat di nomor maskapai, ini kan terdapat 00001, 00002, selanjutnya dan seperti itu. Jadi kita menggunakan INT. Selanjutnya kita nama maskapai kita menggunakan varchar dikarenakan ini kenapa kok bukan char? Kan ada varchar sama char. Kenapa kok bukan char? Itu karena pokok yang lebih dari 1 juta itu varchar, kalau yang 1 juta yang 100 itu cuman char. Jadi kita menggunakan varchar dibuat untuk tipe data yang di nama maskapai dan juga negara asal. Setelah itu kita beri not null ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bawah ini ada tabel create table bandara. Itu sama char. Oh, ini kode bandara ini. Kenapa kok saya menggunakan char? Karena bisa dilihat ini cuman CGK, DPS, SIN, DOH. Seperti itu cuman sedikit. Jadi kita menggunakan char. Selanjutnya varchar semua, not null semua. Setelah itu kita lihat di create table penerbangan. Kode penerbangan varchar, primary key, nomor maskapai, INT. INT ini yang tadi ya. Terus asal chart, tujuan chart, waktu berangkat ya ini waktu berangkat dan juga waktu tiba ini saya menggunakan tipe data date time karena di tabel penerbangan waktu berangkat sama waktu tiba ini menunjukkan pukul atau waktu ya.
kayak ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian. Sama seperti yang waktu tibanya juga. Jadi saya menggunakan tipe data eh, date time. Selanjutnya kapasitas saya menggunakan INT. Terus harga tiket saya menggunakan money, tipe data money karena ini menunjukkan uang ya, mata uang, harga. Seperti 1.200.000, 8.500.000 dan juga 9.500.000. Jadi saya menggunakan tipe data money. Selanjutnya di creatable tiket. Ini sama semua ya kayak yang tadi. Setelah itu perintah selanjutnya yaitu memasukkan nilai atau values ke dalam setiap kolom. Nah, ini memasukkan itu dengan cara insert into. Nah, ini insert into maskapai, nomor maskapai, nama maskapai, negara asal, dan juga values. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah selesai ini semua, kita memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam tabel tersebut. Jadi, kalau kita lihat di tabel tiket itu atas nama Siti Aminah itu kode bandara tujuan itu DOH, sedangkan kode penerbangannya itu GA123. Kalau kita lihat ke bandara tujuan dengan kode DOH, dilihat di sini, itu kode penerbangannya itu SQ456. Nah, sedangkan di Siti Aminah itu kode penerbangannya GA123. Ini kan salah ya, berarti kode penerbangannya. Jadi kita ganti kode penerbangannya, kita ganti kode bandara tujuannya menjadi DPS. Kita ganti dulu ya. Kita ganti ini DPS sudah. Setelah itu ini ID tiket itu seharusnya setiap orang itu berbeda-beda. Sedangkan ini di tabelnya ini tertera itu sama semua. Jadi kita harus membedakan ya satu sama yang lain. ID tiketnya Budi Santoso, ID tiketnya Siti Aminah, sama ID tiketnya Rahmat Hidayat. Ini saya ganti seperti ini. ID tiketnya Budi Santoso itu 12345, ID tiketnya Siti Aminah itu 13456. Selanjutnya yang terakhir, ID tiketnya Rahmat Hidayat itu 14567. Selanjutnya perintah nomor 5 ya, mengeksekut setiap tabel satu persatu. Nah, ini kenapa kok mengeksekut itu satu persatu? Karena apa ya? Karena kalau semuanya itu enggak bisa, jadi harus satu persatu. Kita execute, kita blok satu create table yang maskapai, lalu kita execute. Nah, ini kalau tulisannya, ini enggak apa-apa tulisannya merah, yang penting ada tulisannya already. Nah, ini berarti sudah benar codingan kita. Ini selanjutnya ke tabel bandara. Kita execute lagi, already lagi. Selanjutnya ke tabel penerbangan, kita blok, terus kita execute. Betul, already. Setelah itu kita create table tiketnya, kita execute, kita already. Sudah ya, ini sudah benar semuanya. Setelah itu kita lihat ke ini. Kita lihat. Nah, execute setiap tabel satu persatu sudah. Terus kita tampilkan semua tabel satu persatu. Nah, ini gimana caranya menampilkan semua tabel satu persatu? Kita lihat. Kita lihat ya. Nah, ini caranya buat menampilkan tabelnya tersebut itu dengan cara kita insert into. Ya, kita insert into. Setelah itu kita blok seperti yang tadi, lalu kita execute. Nah, di create table tadi gunanya kita execute satu persatu itu biar masuk ke folder ini.
Ya, kita lihat ke UTS basis data, lalu ke database, ke sini. Nah, kita lihat ke tabel. Nah, ini masuk semua ini. DBO tiket, penerbangan, maskapai, bandara ini masuk semua. Nanti kan ada perintah yang suruh menghapus. Tapi ini kita ini dulu. Kita ke perintah yang sebelumnya, yaitu menampilkan semua tabel satu persatu. Kan caranya buat menampilkan semua tabel satu persatu itu dengan cara select tanda bintang from maskapai. Nah, itu kalau kita belum insert into maka kosong, soalnya kan belum ada isinya. Jadi kita insert into dulu semuanya, kita execute lagi. Ini yang maskapai kita blok, kita execute. Terus yang bandara kita execute. Selanjutnya yang penerbangan yang penerbangan kita execute. Yang tiket kita execute. Nah, kan sudah selesai semua. Maka langkah selanjutnya yaitu menampilkan semua tabel satu persatu. Nah, caranya yaitu kita select, terus bintang, lalu from maskapai. Kita select, lalu kita execute. Nah, maka akan jadi seperti ini. Maka akan keluar datanya. Ini keluar. Nah, maka akan keluar tabel yang di maskapai. Kan keluarkan. Setelah itu kita coba yang bandara. Kita coba, kita execute. Tuh kan sudah keluar ya. Ini apa tabelnya. Setelah itu di penerbangan kita execute lagi. Kan keluar kan seperti ini. Setelah itu kita select from ticket. Kita execute dan keluar juga. Setelah itu perintah selanjutnya yaitu menghapus semua tabel satu persatu. Cara menghapusnya gimana? Kita tulis drop table apa yang mau kita hapus. Contohnya seperti yang pertama ya, kita hapus dulu drop table maskapai dengan cara drop table apa yang mau dihapus. Sekarang saya mau menghapus yang maskapai dulu. Nah, ini kita blok. Setelah kita blok, lalu kita execute. Nah, command is complete. Nah, ini berarti sudah complete yang di maskapai. Lah, tapi kok di di database di filenya ini kok masih ada ini penerbangannya. Nah, itu kita refresh dulu. Kita refresh. Ini ya. Yang ada tulisannya refresh. Ini kita refresh. Lalu kita lihat di tabel dan hilang. Maskapai sudah hilang, sekarang tinggal bandara, penerbangan sama tiket. Selanjutnya kita hapus lagi bandara. Setelah itu kita blok, kita execute, terus kita refresh. Kalau semisal nggak di refresh itu nggak bisa ya, nggak bisa hilang. Jadi kita refresh dulu biar yang di file ini hilang. Setelah itu kita hapus yang di drop table yang penerbangan, kita blok, kita execute, lalu kita refresh. Sekarang tinggal yang di file ini itu tinggal tiketnya aja. Lalu kita blok lagi. Setelah itu kita execute dan kita refresh. Dan selesai, hilang semua. Nah, sekian dari saya tugas praktikum basis data ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.